Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang cerpen. Unsur intrinsik cerita. 1. Tema. 2. Alur. 3. Tokoh atau penokohan. 4. Latar. 5. Amanat. 6. Sudut pandang. Dan 7. Gaya bahasa. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Contoh, perjuangan seorang anak menghadapi penyakitnya. Terkadang dalam suatu soal, pilihan sebuah tema itu hanya sebuah kata. Misalnya tema perjuangan. Nah, menurut saya, tema dengan satu kata itu masih terlalu umum. Sebaiknya tema ditulis dalam sebuah kalimat. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Sebagai contoh, dalam suatu cerita, ada seorang tokoh bernama Bayu. Dia adalah anak yang rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, Bayu adalah tokoh. Rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya adalah penokohannya atau wataknya. Jenis-jenis tokoh. Berdasarkan peran pentingnya tokoh, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Yang kedua, yaitu tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting dalam suatu cerita, dan kehadirannya hanya sekedar menunjang tokoh utama. Selanjutnya yaitu pembagian tokoh berdasarkan perannya, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma nilai-nilai yang ideal bagi kita. Nah, umumnya tokoh ini adalah tokoh yang baik. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Pembagian tokoh selanjutnya yaitu berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh, yaitu ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Statis artinya diam. Artinya dalam cerita tersebut tokoh tidak berubah wataknya. Dari awal jahat sampai akhir cerita jahat. Atau dari awal baik sampai akhir cerita tetap menjadi orang baik. Yang kedua, tokoh berkembang. Nah, tokoh berkembang ini ada perkembangan karakternya atau perkembangan wataknya. Yang awalnya jahat, terkena peristiwa tertentu, suatu ketika dia akan menjadi baik. Atau sebaliknya, dari orang yang baik atau tokoh yang baik, nah, di akhir ceritanya ia menjadi tokoh yang jahat. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahap-tahapan alur yang disampaikannya. 1. Tahap pengenalan situasi cerita. Dalam tahap ini, penulis biasanya menyampaikan latarnya, baik itu tempat maupun waktu. Sebagai contoh, hari itu sudah semakin malam, namun masih banyak di jalan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Yang kedua yaitu tahap pengungkapan peristiwa. Saat itu menunjukkan pukul 10 malam.
Rijal mengendarai sepeda motor sendirian. Ia tertinggal dari rombongannya. Tahap yang ketiga yaitu menuju konflik. Walaupun tertinggal dari rombongan touringnya, Rijal tetap melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya, ia melewati jalan yang kurang tepat. Jalan yang ia lewati adalah jalan yang sepi. Terlihat dari lampu-lampu yang tidak ada di jalan, rumah-rumah juga semakin jarang di sana. Tahap yang keempat yaitu tahap puncak konflik. Rijal terus memacu sepeda motornya. Namun, jalan yang ia lewati semakin sepi dan semakin sepi. Akhirnya ia pun ragu apakah ingin melanjutkan perjalanan ataukah ingin kembali lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan rindang saja yang ada di sana. Rijal semakin takut, semakin ngeri ia di sana. Dari kejauhan, ia melihat samar-samar seorang nenek-nenek sedang berjalan. Rijal pun jadi senang hatinya karena ia merasa tidak sendirian lagi. Lalu ia mencoba menghampiri nenek tersebut. "Nek, ini daerah mana ya? Kalau jalan menuju Tangerang Selatan lewat mana ya, Nek?" "Ini masih di pedalaman Lebak, Banten. Lebih baik kamu istirahat saja di rumahku," jawab nenek tersebut. Akhirnya tanpa pikir panjang, Rijal pun beristirahat di rumah nenek tersebut. Keesokan paginya, Rijal pun terbangun. Ternyata Rijal tidak tidur di rumah nenek tersebut, melainkan tidur di samping pekuburan. Alangkah terkejutnya Rijal saat itu. Rijal juga sempat menengok apakah sepeda motornya masih ada. Ternyata alhamdulillah sepeda motornya masih ada. Dan Rijal pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Tangerang Selatan. Demikianlah penjelasan tentang alur, yaitu urutan jalannya cerita. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik.